Demikianlah tadi penampilan pencaksilat ekstrakurikuler Pondok Pesantren Angin. Tepuk tangan yang meriah para hadirin. Hadirun rahimakumullah. Hayya nasma mau'idhah hasanah hajjah khafifah indar parawansa. Ila hajjah khafifah indar parawansa fatatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus al-mukarram sahibul ma'had panjenenganipun Romo Yai Muthaharun al-mukarram Kiai Jazuli, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Mojokerto Ibu Khairunisa, seluruh pengasuh asatiz wal asatizat Pondok Pesantren Al-Amin, seluruh wali santri semua yang saya hormati, seluruh anak-anak santri terutama yang baru selesai diwisuda. Mudah-mudahan yang baru diwisuda bisa melanjutkan pada bidang pendidikan yang lebih tinggi. Jikalau di negeri ini baru ada S1, S2, S3, maka di Jerman dan di Jepang sudah ada S4. Jadi Kiai Muthaharun pengen bisa membayangkan kalau di keluarga itu ada yang selesai S4, ada yang selesai S3, ada selesai S2, betapa dinginnya rumah itu karena S-nya banyak sekali. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Hari ini bersama-sama kita berkhidmat di dalam haflah Ikhtitamid Durus yang ke-7 tahun 2012. Kita bisa melihat bahagianya para santri-santriwati yang baru selesai diwisuda. Ada yang akan melanjutkan ke Ma'had Ali di Bahrul Ulum Tambak Beras, ada yang di Ma'had Ali Darul Falah Jepara, ada yang di Ma'had Ali Al Falah Peloso, ada yang di ITS, ada yang di UI, di Erlangga dan sebagainya. Para kiai, para ibu nyai, bapak ibu yang saya hormati, terutama bagi para wali santri, mohon panjenengan terus mendampingi putra-putri panjenengan selepas dari pesantren ini. Jikalau di pesantren putra-putri panjenengan, pertama proses taklim sama dengan di sekolah umum. Kedua, jikalau di pesantren putra-putri panjenengan mengalami proses tadris, lebih kuat di pesantren daripada di sekolah umum. Yang ketiga, jikalau di pesantren ada proses takdib, proses membangun karakter, membangun akhlak, jauh lebih kuat di pesantren daripada di sekolah umum. Yang keempat,
di pesantren ada proses tarbiyah, di sekolah umum boleh disebut tidak ada. Selepas dari pesantren ini putra-putri panjenengan ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, jikalau tidak di Ma'had Ali, maka proses tarbiyah hampir boleh disebut zero. Proses takdib juga mungkin boleh disebut zero. Ini proses di perguruan tinggi. Proses tadris mungkin tidak terlalu tinggi volumenya, dan yang paling kuat adalah proses taklim, transfer of knowledge. Para kiai, para ibu nyai, bapak ibu yang saya hormati, kalau yang nanti di Ma'had Ali, panjenengan bisa membedakan, mungkin kalau ada ikatan mutakharijin dari pesantren Al-Amin, Kiai Muthaharun dan Kiai Jazuli, panjenengan bisa membedakan nanti yang mereka sudah berniat melanjutkan di Al-Falah Peloso, panjenengan tangleti mereka ke sana apa sebetulnya niatnya. Mereka yang ke Ma'had Ali Bahrul Ulum apa niatnya? Mereka yang ke Ma'had Ali Darul Falah Jepara apa niatnya? Akan sangat berbeda dengan mereka yang mengambil manajemen di Fakultas Ekonomi Airlangga, tadi ada yang di planologi, interior design di ITS, ada yang filsafat di UI dan seterusnya. Kalau yang mereka mengambil jalur Ma'had Ali, hampir bisa dipastikan niatnya adalah liyatafaqahu fiddin. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Dan ketika ini digandengkan, subhanallah, para kiai, para ibu nyai, kalau sudah pada zaman seperti sekarang, bagaimana kita kemudian bisa mendapatkan ilmunya ulama pada kalangan profesional kita? Kalau para kiai, para ibu nyai dawuh qiwamud dunya bi arba'ati asya. Yang pertama bi ilmil ulama. Ini enggak sederhana. Kalau mereka tidak pernah mendapatkan siraman di pesantren dengan mereka yang pernah mendapatkan siraman, itu bedanya akan sangat jelas sekali. Nah, sekarang mereka yang mendapatkan siraman, lalu kemudian ketika keluar tidak ada proses pendampingan, pangapunten Kiai, dunia di luar pesantren, anak-anak yang nanti akan ke perguruan tinggi umum pasti akan terkaget-kaget luar biasa. Di pesantren begitu tertibnya, saat kapan waktu sholat, saat kapan mungkin waktu musyawarah, apapun namanya di pesantren ini, lalu kemudian bagaimana pakaiannya dan seterusnya. Nanti di perguruan tinggi saya lihat tadi sebagian besar masuk di manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Suatu saat mungkin Kiai Muthaharun dan Bunyai Muslimah di dalam mobil saja, tidak usah turun dari mobil, panjenengan keliling ke FE Airlangga, panjenengan pirsani mungkin dari jam 7 sampai jam 10 saja. Bagaimana euforia anak-anak di dalam berbagai interaksi ketika mereka masuk ke areal kampus. Apakah yang model gandengan tangan, apakah yang model rangkulan, ataukah yang pakaiannya begini, begitu, dan seterusnya. Ini baru pada kulit luarnya. Maka pendampingan dari orang tua itu tetap menjadi penting. Kalau Sayyidina Ali mengajarkan setelah 10 tahun rafiquhum, dampingi putra-putri panjenengan, karena zaman seperti sekarang panjenengan bisa membayangkan para kiai, para ibu nyai, Pak Menteri Pendidikan sedang menyiapkan kurikulum pendidikan karakter.
Pak Menteri Agama sedang mencanangkan bagaimana gerakan masyarakat Maghrib mengaji. Menteri Kesehatan yang baru dilantik seminggu yang lalu langsung konferensi pers akan membagi kondom untuk remaja. Bisa dibayangkan tabrakannya kebijakan antar kementerian ini. Artosipun pangapunten, yang di pesantren menika ditanamkan berbagai macam dasar-dasar, mulai akidahnya, syariatnya, akhlaknya, tapi di luar ini luar biasa juga desakan untuk melakukan apa yang mungkin oleh pesantren ini, sesuatu yang betul-betul disosialisasikan, diajarkan, ditekankan. Ini adalah wilayah mungkar, jangan didekati apalagi dilakukan. Artosipun ngeten, para kiai, para ibu nyai, ketika para santri ini kemudian mengambil keputusan ke Ma'had Ali, mereka akan menarik garis bahwa posisinya liyatafaqahu fiddin. Kiai Muthaharun, Kiai Jazuli penyantang leti, apa nanti mau jadi ekonom, pasti itu bukan jalurnya. Apa nanti mau jadi tentara, itu juga bukan jalurnya. Apa nanti mau jadi dokter, itu juga bukan jalurnya. Apa nanti mau jadi ahli perbankan, itu juga bukan jalurnya. Jadi ini adalah jalur tafaqquh fiddin. Nah, kalau ini kemudian nyambung tadi dengan santri-santri panjenengan, ada yang diterima di akuntansi FE Erlangga, yang banyak saya dengar di manajemen. Bapak Ibu yang saya hormati, para wali santri, dalam menika keleresan termasuk yang sering mengupdate bagaimana sebetulnya data profesi umat Islam dari berbagai bidang. Engkang dalam kepingin katakanlah kita ini sharing dumateng panjenengan. Ketika putra-putri panjenengan ada yang kemudian mengambil garis masuk di fakultas ekonomi, masuk di akuntansi, masuk di manajemen dan bisnis. Ini satu rumpun dengan finance, keuangan. Di Indonesia ini tidak terlalu banyak prodi, program studi finance. Di Indonesia ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mau lihat dunia perbankan, maka ahli finance yang beragama Islam ini bukan Islamic finance. Ahli finance, ahli keuangan yang beragama Islam di Indonesia itu tidak sampai 2%. Ahli finance di Indonesia yang beragama Islam tidak sampai 2%. Lalu kemudian ada Bank Pembangunan Islam. Bank Pembangunan Islam ini pusatnya di Jeddah, Islamic Development Bank. Sekarang ini kebetulan Direktur Asia Pasifik, suami istri saya kenal dekat sudah agak lama. Beliau sebelumnya koordinator untuk Afrika, sejak November yang lalu beliau Direktur IDB untuk Asia Pasifik. Ketika saya berkesempatan bertemu dengan beliau, pertanyaan saya kepada Pak Kunrad, Direktur Asia Pasifik Islamic Development Bank, saya tanya Pak Kunrad, berapa ahli finance di Islamic Development Bank? Beliau menyampaikan bahwa ahli finance di IDB yang ada di Jeddah, di headquarternya, di kantor pusatnya, ternyata tidak sampai 40%. Jadi para kiai, para ibu nyai, ini menurut saya adalah problem besar umat Islam ketika ternyata kita ini belum mampu membuat pemetaan kekuatan umat. Maka sangat mudah siapapun yang punya kepentingan mengobrak-ngabrik kekuatan-kekuatan umat Islam di Timur Tengah menjadi sangat mudah. Husni Mubarak katanya punya uang 600 triliun lebih.
Gaddafi punya uang juga lebih 600 triliun. Raja Ali yang Jordan juga begitu. Mudah sekali karena mereka tahu bahwa uang yang banyak itu disimpannya di titik ini, titik ini, titik ini. Dan di Islamic Development Bank mereka tahu bahwa yang ahli finance, ahli keuangan tidak sampai 40% yang beragama Islam. Mudah-mudahan anak-anak yang tadi baru diwisuda masih sempat mengikuti apa yang ingin saya sampaikan. Tahun depan insya Allah akan ada sidang raya gereja sedunia di Korea Selatan tahun depan. Sidang raya gereja sebelumnya dilaksanakan di Porto Alegre di Brasilia. Kebetulan ada 9 negara yang diundang sebagai observer. Saya alhamdulillah salah satu di antaranya. Dalam kepingin matur dumateng panjenengan betapa seriusnya mereka ngurusi umat. Di dalam sidang raya gereja sedunia itu, pimpinan tertingginya, kalau Katolik itu pimpinan tertingginya bahasa Mojokertonipun Holy Father. Holy Father itu Bapak Suci. Bahasa Indonesianya kita menyebut paus, bukan ikan paus. Pimpinan tertinggi Katolik adalah Holy Father. Kita sering menyebut paus. Pimpinan tertinggi umat Kristen mereka sebut moderator. Sang moderator, pimpinan tertinggi dari sidang raya gereja sedunia itu, kalau di sini ada DGI, Dewan Gereja Indonesia, ternyata membuka sidang raya gereja sedunia bil lughatil arabiyyah. Pimpinan tertinggi gereja sedunia itu membuka sidang raya gereja sedunia dengan bahasa Arab. Bisa dibayangkan, Rois Am Surya PBNU pada saat pembukaan Muktamar NU, MC menyebut khutbah iftitah. MC-nya menyebut khutbah iftitah, tapi penyampaiannya bil Indonesia. Para kiai, para ibu nyai, bukan berarti Rois Am tidak paham bahasa Arab, tapi beliau sangat paham bahwa sebagian besar pengurus Nahdlatul Ulama memang sudah tidak paham bahasa Arab. Ini kan namanya nanti bisa menjadi Nahdlatul Awam, bukan Nahdlatul Ulama. Maka pesantren ini menjadi bagian penting. Kangge penegakan ini, nama ini berat sekali. Kalau ini Nahdlatul Ulama mesti dikomandani oleh para ulama. Inilah pentingnya kalau ada santri yang masih kemudian ingin tafaqquh fiddin lalu mengambil ma'had ali di berbagai pesantren-pesantren di dalam maupun di luar negeri. Nah, ketika kemudian panjenengan nanti, karena nanti Korea Selatan dekat sekali, kalau dulu Brasil itu jauh lumayan, kita masih ke Frankfurt, dari Frankfurt 13 jam, baru Sao Paulo baru 1,5 jam lagi, kita baru sampai Porto Alegre. Porto Alegre itu kota kelahirannya Ronaldinho, dulu pemain bola yang cukup lumayan handal itu. Dalam kepingin matur ngeten, apa yang saya ingin matur bahwa mereka serius ngurusi umat. Kiai Bunyai. Jadi ketika mereka bersidang, peserta sidangnya saja mencapai 4.000 orang dari 101 negara. Dan ketika mereka bersidang, lama sidangnya, sidang raya gereja sedunia itu 14 hari. Pangapunten Kiai Muthaharun, majelis ulama ini kalau bersidang berapa hari? Dan nanti setiap sidangnya ceramah terus 3 hari ya 3 hari juga ceramah. Kalau tidak ceramah sidang komisi-komisi, mendengarkan lagi ceramah. Nah, ketika kemudian mereka bersidang 14 hari, pangapunten, ini kaitannya tadi dengan diversifikasi profesi. Setiap jam 8 sampai jam 10 mereka melakukan telaah Bible yang efektif.
Injil yang efektif menika kados pundi itu jam 8 sampai jam 10. Tapi jam 10 sampai jam 12 selama 14 hari mereka membuat pemetaan kekuatan umat. Oh, negara ini sumber daya alamnya bagus. Negara ini IT-nya bagus. Negara ini sekolah-sekolahannya bagus. Negara ini negara underdeveloping countries, negara-negara miskin, negara dunia ketiga dan seterusnya. Lalu kemudian mereka membuat peta, kalau negara-negara yang belum berkembang, maka orang-orangnya harus diberi beasiswa kepada negara yang sekolahannya sudah bagus. Kalau negara yang IT-nya bagus, ini harus banyak mensupport negara yang sumber daya alamnya bagus. Jadi mereka itu serius ngurusi umat sampai dengan melakukan pemetaan seperti itu. Pangapunten, ini kalau ikatan alumninya itu nanti nyambung terus dan mudah-mudahan ikatan alumni Al-Amin ini akan menjadi bagian dari penguatan tidak hanya untuk pesantren ini, tapi akan menjadi penguatan bagi ulama-ulama di Indonesia dan mudah-mudahan wabil khusus bagi ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kalau dia ahli manajemen, jadilah manajer yang ketika mendapatkan amanah akan berlandaskan pada ilmunya ulama. Dan ketika menjadi tenaga akuntan juga akan melandaskan kinerjanya berdasarkan ilmunya ulama. Begitu juga pada bidang-bidang yang lainnya. Ini kan sebetulnya antara ajarannya dengan apa yang sudah dilakukan umatnya, maksud dalam antara ajaran Islamnya dengan apa yang dilakukan oleh umat Islamnya sampai sekarang ini kan masih jomplang. Nah, kalau kita misalnya kembali kepada bagaimana proses sidang raya gereja sedunia yang melakukan pemetaan kekuatan umat luar biasa. Mari kita lihat bagaimana dengan model manajemen di lingkungan umat Islam. Kalau tadi orang Katolik ditanya siapa pemimpin Anda, orang Katolik bisa menjawab, oh Holy Father, Paus di Vatikan. Kalau orang Kristen ditanya siapa pemimpin Anda, mereka pun bisa menjawab, oh moderator, ada di Stockholm. Tapi kalau umat Islam ditanya siapa pemimpinnya, mereka tidak bisa menjawab, kecuali mereka akan jawab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kemudian di zaman sekarang mereka ditanya, mungkin yang NO Indonesia akan jawab mungkin Kiai Said atau mungkin Kiai Sahal. Yang Muhammadiyah mungkin akan jawab mungkin Pak Din Samsudin atau Buya Syafi'i Ma'arif. Tapi kalau tanya nanti Syiah akan lain lagi, Wahabi lain lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang umat Islam tidak punya pemimpin tunggal. Firqah-firqah itu zahiran wa batinan, mendalam sekali perpecahan di antara umat Islam. Maka para santri santriwati Al-Amin ketika nanti akan masuk pada dunia profesi manapun, saya mohon bahwa kita percaya diri dengan identitas kita. Sangat banyak orang yang tidak punya kepercayaan diri dengan identitasnya ketika dia harus dipromot dalam posisi jabatan tertentu. Saya merasakan sebelum Gus Dur jadi presiden, sulit sekali saya bisa menemukan orang yang berani ngaku NO kalau dia merasa tidak cukup shift jabatan di eselon 1 atau di direktur sebuah BUMN. Dan ketika Gus Dur jadi presiden, orang berdatangan ngaku kalau tidak bilang saya NO, bapak saya NO. Kalau tidak bilang bapak saya NO, mbah saya NO. Saya ingin matur, begitu identifikasi orang
bahwa predikat Nahdlatul Ulama dianggap predikat yang tidak identik dengan profesionalisme. Itu yang harus ditunjukkan oleh anak-anak semua, para santri-santriwati semua yang ingin dibawa NU. Ketika anak-anak nanti menjadi pemimpin di lingkungan manapun, ketika kita merasakan bahwa kita menjadi bagian dari keluarga besar NU, ada hal yang harus kita jelaskan kepada dunia. Bagaimana konsep tasamuh, konsep toleransi yang diajarkan oleh kiai-kiai NU. Suatu saat anak-anak harus menjawab kepada dunia. Awal bulan Juni yang lalu ada sidang Komisi HAM PBB. Sidang Komisi HAM PBB ini sidang UPR dilakukan di Wina di Austria. Para kiai, para ibu nyai, ternyata di dalam sidang Komisi HAM PBB awal Juni lalu, kesimpulannya adalah bahwa umat Islam di Indonesia tidak memiliki toleransi. Anak-anak semua, para santri-santriwati, tugas anak-anak semua nantilah yang harus bisa menjawab. Kenapa umat Islam di Indonesia dianggap tidak memiliki toleransi? Pertama, karena umat Islam di Indonesia tidak mau menerima kehadiran Ahmadiyah. Para kiai, para ibu nyai, seandainya Ahmadiyah itu tidak menempatkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi baru setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti tidak ada umat Islam yang keberatan. Seandainya dia mengaku dia punya nabi baru, tetapi dia tidak mengatasnamakan umat Islam, dia mungkin mau jadi agama apa yang mereka sebut, mungkin umat Islam juga tidak mempersoalkan, toh dia memang punya agama lain. Anak-anak yang seperti ini pun ternyata utusan dari Indonesia tidak bisa menjelaskan di forum itu. Para kiai, para ibu nyai, saya kaget ketika mendengar keputusan itu, dan setelah delegasi itu datang, ketua delegasinya saya datangi. Saya bilang begini, kebetulan pas hari keputusan itu ada 3 orang tamu dari Belanda ke Muslimat, dan saya harus menjelaskan. Saya menyampaikan begini, Indonesia itu tahun 45 umat Islamnya masih 95%. Kalau tahun 45 95% umat Islam, andai Kiai Muthaharun waktu itu di voting atau di referendum bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu menggunakan piagam Jakarta, referendumnya hampir bisa dipastikan menang. Tapi itu tidak dilakukan oleh ulama-ulama, termasuk di dalamnya oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Andai waktu itu dilakukan referendum, kemungkinan besar akan menang. Tapi umat Islam merasakan bahwa kita harus hidup bersama-sama, maka referendum itu tidak dilakukan. Ibu-ibu paham referendum nggih, Bu? Yang jawab yang di depan. Lalu kemudian saya menyampaikan betapa baru-baru ini di Denmark, para kiai, para ibu nyai, ini supaya kita membuat perbandingan yang real. Kok kita disebut tidak toleran? Di Denmark baru-baru ini dilakukan referendum. Apa coba referendumnya? Referendum itu dilakukan bahwa untuk membuat tempat ibadah umat Islam, maksudnya kalau mau bangun masjid boleh ndak dikasih kubah. Lu ngoten niku direferendumkan. Rakyat disuruh memilih, boleh tidak kalau ada masjid dikasih kubah. Karena mayoritas mereka itu bukan umat Islam, ya mereka ndak setuju. Hal-hal seperti ini nanti anak-anak di perguruan tinggi pasti akan banyak proses interaksi pemikiran
yang anak-anak akan temukan. Bayangkan yang seperti itu bisa dilakukan dan tidak pernah ada tudingan ini negara intoleran. Tapi kenapa di Indonesia lalu kemudian dituding umat Islam tidak memiliki toleransi? Kita ini dari merdeka sudah selalu ada menteri non-muslim masuk di dalamnya dan tidak ada yang mempersoalkan. Bahkan kemudian saya sampaikan, lihatlah Indonesia sekarang, menteri pertahanannya pun itu non-muslim. Toh nggak ada umat Islam yang berontak. Menteri pertahanan di Amerika itu posisi yang sangat prestisius. Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Toh ketika menteri pertahanannya Katolik, tidak ada umat Islam yang berontak. Artinya toleransi umat Islam itu luar biasa. Bahkan saya pernah menjelaskan begini, toleransi yang terjadi itu bukan karena Pancasila, tapi karena Islam ini yang mengajarkan orang toleran. Terutama karena mayoritas penduduk Indonesia ini NU, diajarkan, didoktrinkan, disosialisasikan bagaimana ada sikap-sikap tasamuh, bagaimana ada sikap-sikap tawasud, bagaimana ada sikap tawazun dalam melihat berbagai persoalan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua, dalam sidang UPR itu disebutkan bahwa umat Islam di Indonesia dikatakan intoleran karena GKI Yasmin, ada pendirian gereja di Bogor. Jadi para kiai, para ibu nyai, bapak ibu yang saya hormati, di Bogor ini ada pendirian gereja Yasmin. Karena masyarakat di situ sebagian besar menolak, maka kemudian ditawarkan tempat lain. Saya sudah verifikasi ini kepada Pak Menteri Agama. Ditawari tempat lain tetapi tidak mau. Maka kemudian persoalan ini masih sering muncul. Kiai Bunyai, saya 5 hari yang lalu baru mendapatkan 2 dokumen. 2 dokumen itu dari Batu Plat Kupang NTT, bahwa mereka sudah bikin pondasi karena sudah ada keterangan tidak keberatan dari RT, RW, Karang Taruna dan sebagainya. Tapi lalu kemudian muncul surat keberatan dari Ketua DPRD. Jadi bukan lingkungannya yang keberatan, tapi Ketua DPRD. Masjid. Tapi umat Islam ini memang, ibu-ibu terutama, kalau nonton TV yang ditonton sebagian besar sinetron. Nggih napa mboten? Kalau ndak sinetron yang ditonton, yang gosip-gosip, infotainment. Nah, ini yang menjadikan berbeda. Kita itu punya solidaritas, itu memang sedikit longgar dibanding dengan teman kita. Kalau di Manokwari itu ada lahan untuk masjid raya 15 tahun tidak bisa dibangun. Toh umat Islam juga tidak melapor ke PBB. Ini di Manokwari. Sekarang di Jakarta. Di Jakarta itu Ketua NO DKI yang juga Menteri Perumahan Rakyat itu mau bangun masjid. Izinnya semua sudah lengkap. Masjid ini akan dibangun dengan nama Baitul Makmur. Ketua NU yang juga Menteri Perumahan Rakyat itu mau bangun masjid, izinnya sudah selesai, tetapi tidak pernah bisa dibangun. Dan antara lain yang tidak mengizinkan itu adalah Pak Fauzi Bowo yang juga mantan Ketua PWNU DKI. Toh NU DKI juga tidak demo, karena memang lokasi itu ternyata ada yang keberatan meskipun izinnya semua sudah selesai. Nah, hal-hal seperti ini anak-anak yang jadi manajer nanti, yang jadi accountant nanti, yang mau ambil planologi, yang mau ambil filsafat, jangan pernah melihat ini dunia lain. Ini adalah dunia anak-anak.
yang harus diintegrasikan dengan profesionalisme yang bidang apapun yang akan anak-anak geluti. Jangan menganggap ini dunia lain. Nah, ini saya melihat bahwa anak-anak ini, pangapunten Kiai, ghirah terhadap berbagai dinamika kehidupan umat ini seringkali tidak terasah secara kontinu. Di pesantren mereka diasah, tapi giliran kemudian mereka sudah masuk pada profesi-profesi tertentu, banyak diantaranya yang kemudian menganggap, nah itu bukan urusan saya, itu bukan urusan saya. Kalau kita sering melihat itu bukan urusan saya, maka tidak ada yang ngurus perjuangan umat, layanan umat, kebaikan kehidupan umat. Ini akhirnya tidak ada yang secara spesifik bisa mengurus secara serius. Karena apa? Karena kita tidak punya lembaga seperti saya tadi menyebut Dewan Gereja Sedunia. Mereka memang ngurusi umatnya. Sebetulnya umat Islam punya namanya OKI, Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam itu kalau bahasa Inggrisnya Organization of Islamic Conference, Organization of Islamic Conference, OIC. Pernah di sebuah persidangan OIC, saya kebetulan di panel dengan 2 guru besar. Lalu saya menyampaikan di forum itu begini, ini kita salah nama. Karena namanya Organisasi Konferensi Islam, maka setiap pertemuan hanya dari konferensi ke konferensi, tidak pernah menyelesaikan persoalan umat. Jadi saya menyebut kita ini salah nama, just from conference to conference, not to solve the problem. Kalau OKI ini mengetahui bahwa di Somalia itu kemungkinan 98% penganut Islam dan mungkin 95% Sunni. Saya rasa kalau Kiai Muthaharun, Kiai Jazuli ke Mekah apalagi musim haji, orang-orang dari Afrika itu rata-rata kalau dengar Indonesia, seluruh jamaah ngerti ngaji, nggak ngerti ngaji, ini ikut toriko tidak, itu rata-rata dianggap mursyid. Dan mereka sering kali minta dibaiat. Artinya apa? Mereka itu Sunni. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, meskipun OKI ini banyak orang kayanya, ketika mereka melihat kemiskinan di Somalia, mereka hanya, oh I see, ya saya tahu. Kalau ada Sunni Syiah bertengkar terus, mereka, oh I see, ya saya tahu. Hanya seperti itu, not to solve the problem. Mereka tidak menyelesaikan persoalan umat. Maka waktu itu saya sampaikan, kenapa kita tidak mengubah nama? Kalau organisasi konferensi Islam, ya memang nanti hanya dari konferensi ke konferensi. Saya bilang, mumpung kita semua ketemu, ayolah kita usulkan nama yang nanti akan kita voting 5 besar misalnya, kita usulkanlah kepada siapa yang di Pertuan Agung di OKI. Jadi siapapun Raja Saudi, itulah sebetulnya real de facto pemimpin OKI, meskipun ada Presiden OKI. Apa yang kemudian terjadi para kiai, para ibu nyai? Pada saat makan siang, lalu kemudian para speakers, para narasumber berkumpul di situ. Mereka sampaikan ke saya begini, Bu Khofifah, apakah kalau kita usul ada garansi, ada jaminan bahwa Raja Saudi setuju? Saya bilang, kita kan belum coba, ayolah kita coba. Berikutnya beliau sampaikan, Bu Khofifah, andai Raja Saudi setuju, apakah rajanya Raja Saudi juga setuju? Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa umat Islam ini tidak punya pemimpin tertinggi. Kalau tadi saya matur, ada Presiden OKI, itu bukan pemimpin umat Islam. Karena pemimpin OKI sendiri dia bilang bahwa ada yang di Pertuan Agung di OKI. Andai pun yang di Pertuan Agung oleh OKI ini setuju, belum tentu bosnya Raja Saudi itu setuju.
Mbok menawi panjenengan wonten ingkang paham sebagian, bosnya Raja Saudi itu siapa sebetulnya. Jadi sebetulnya pengendali umat Islam ini bukanlah umat Islam sendiri. Anak-anakku, kenapa tadi Ibu sampaikan bahwa jangan pernah melihat persoalan ini kan bukan profesi saya. Anak-anakku jadi accountant, anak-anakku jadi insinyur, anak-anakku jadi apa? Tetapi tetaplah bahwa ini berintegrasi bi ilmil ulama, nyambung bahwa ada amanah yang harus diemban oleh anak-anak sekalian ketika menduduki profesi apapun. Para kiai, para ibu nyai, kalau menjelaskan kiwa mutunnya bi arba'ati asya tentu panjang sekali, tapi bahwa saya ingin matur satu itu karena saya ingin anak-anak ketika masuk dalam profesi apapun, apalagi yang akan menjadi manajer-manajer ini, Kiai Muthaharun, Kiai Jazuli, yang akan menjadi accountant ini, itu ujiannya tidak sederhana. Ujiannya tidak sederhana. Karena ketika ini ahli akuntansi masuk di dalam lembaga apapun, di dalam birokrat sipil, birokrat militer, di dalam sektor swasta dan sektor apapun, kemungkinan terjadi kolusi itu tinggi di ahli-ahli seperti ini. Karena nanti balancing sheet di situ akan sangat banyak angka-angka yang mungkin angka ini menjadi angka pura-pura. Pesannya Ibu, setinggi apapun godaan itu tetap jagalah kebenaran. Setinggi apapun godaan itu tetap jagalah kejujuran. Jikalau anak-anak masuk dalam dunia bisnis, ini dunia yang sebetulnya lebih liar daripada dunia politik. Dalam dunia seperti itu, anak-anakku yang laki maupun yang perempuan, yang santri maupun yang santriwati, jagalah kehormatan. Ini bukan persoalan sederhana, karena Kiai Bunyai ada dunia lain di luar dunia pesantren. Dunia lain ini bukan uka-uka, tapi bahwa di dunia lain itu akan sangat banyak godaan-godaan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Kekagetan-kekagetan seperti itu, meskipun pangapunten Kiai, saya ini umur 26 tahun sudah di DPR. Perasaan saya belum pernah melihat dunia-dunia yang luar biasa ruwetnya itu. Ruwet dalam tataran persoalan-persoalan yang syariat itu dilanggar dengan sangat mudah sekali. Syariat itu ditabrak dengan sangat mudah sekali. Tabrakan syariat itu antara lain begini. Ketika 10 hari yang lalu, mungkin Bapak Ibu sekalian yang sempat mengikuti dinamika media akan melihat betapa sudah mulai koran-koran mengiklankan berapa harganya sekali pengguguran kandungan. Jadi kalau baru mengandung 3 minggu sekian harganya, kalau sudah 4 bulan sekian harganya, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi di 10 tahun yang lalu. Tetapi belakangan di negeri ini sudah terjadi, di mana pengguguran kandungan sudah diiklankan melalui koran. Dan itu ternyata aparat kita tidak bisa bertindak. Kita kemudian melihat betapa bahwa tabrakannya pendidikan akhlak yang ditanamkan di pesantren dengan yang terjadi di luar. Jikalau tadi saya matur bagaimana Menteri Kesehatan yang mau membagikan kondom untuk remaja, maka Kiai Bunyai, Pak Hendri Yasodiningrat, pimpinan Granat ini apa? Gerakan anti narkotika, itu menyebut bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi kecamatan yang bebas narkoba. Dan narkoba ini bukan hanya disasarkan kepada anak-anak, tapi narkoba justru banyak disasarkan kepada para eksekutif muda.
Pangapunten jika ini harus saya sampaikan anak-anak. Sebagian besar tadi saya lihat akan masuk di Fakultas Ekonomi yang nanti profesinya akan masuk pada jajaran-jajaran eksekutif. Ketika kemudian ini disasar kepada para eksekutif, ada dengan cara yang kasar, ada dengan cara yang vulgar, ada dengan cara yang sangat halus bahkan tersembunyi. Jikalau sudah disasar, mudah-mudahan seluruh anak keturunan kita dijaga dan diselamatkan Allah. Amin. Seorang menteri lalu kemudian cucunya sekolah di perguruan tinggi yang sangat prestisius di Jakarta. Bandar ini, mafia ini tidak sukses mempengaruhi sang menteri, lalu kemudian cucunya ketika mau ambil mobil di pelataran parkir, tangannya ditarik kanan kiri langsung disuntik, dan suntikan itu adalah heroin. Maka Bapak Ibu wali santri jangan pernah memutus doa mengawal suksesnya putra putri panjenengan. Ini by design. Karena apa? Umat Islam di Indonesia ini umat mayoritas terbesar di dunia. Kebetulan saya punya teman saya pernah menjadi wamil di Somalia selama 10 tahun. Teman saya ini kelahiran Jerman, lalu besar di Amerika. Beliau sekarang mu'alaf, punya 2 buku bestseller. Ketika panel dengan saya, namanya sudah menggunakan nama Abdurrahman, nama Islamnya. Pak Abdurrahman ini menyampaikan kepada saya begini, saya ini heran orang Somalia yang 98% beragama Islam, kenapa yang kena HIV AIDS lebih 50%. Lalu kemudian beliau mengidentifikasi kemungkinannya. Kata beliau begini, apa iya ya mereka ini terinfeksi dari vaksin anti tetanus pada saat mau menikah. Jadi kecurigaannya Pak Abdurrahman adalah ada yang menyengaja mencampuri vaksin anti tetanus dengan virus HIV AIDS. Bapak Ibu yang saya hormati, dia menduga, dia curiga bahwa ada yang sengaja mencampurkan virus HIV AIDS ke dalam vaksin anti tetanus. Sehingga ketika mereka itu mau menikah, mereka disuntik itu, para kiai, para ibu nyai, tidak lama selama pernikahan sudah ada penurunan dari energi yang mereka punya, dari metabolisme yang ada di tubuh mereka. Lalu kemudian satu dengan yang lain akan saling curiga, karena sang suami akan curiga kepada istrinya bahwa istrinya selingkuh, istrinya akan curiga kepada suami bahwa suaminya selingkuh, karena mereka sama-sama terinfeksi HIV AIDS. Ini baru pada persoalan kepercayaan di antara suami istri. Tapi ketika derajat kesehatannya sudah mulai turun, maka mereka tidak bisa produktif. Jadi mereka akan berantem terus, keluarganya tidak akan sakinah. Kedua, mereka tidak akan bisa produktif karena daya tahan tubuhnya akan terus menurun. Dan ketiga, kalau ini terus-menerus kemudian tidak dihentikan, maka akan terjadi pemusnahan umat. Ini juga umat Islam tidak banyak bersuara. Artinya anak-anakku, tugas anak-anak semua luar biasa beratnya. Tapi insya Allah dengan ikhtiar anak-anak semua, Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan ke depan. Mudah-mudahan seluruh anak-anak semua oleh Allah akan diberikan ilmu yang manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah, diberikan kemuliaan dan keselamatan fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin. Pak Kiai Muthaharun, Pak Kiai Jazuli, pangapunten, ibu-ibu,
para wali santri semua yang saya hormati, mohon maaf jika mungkin yang saya sampaikan agak berbeda dengan forum-forum muslimat, tetapi bahwa saya ingin anak-anak kita semua mencatat bahwa ada banyak hal yang nanti akan menjadi bagian dari perjuangan kehidupan anak-anak semua. Mohon maaf, pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Ilahi Rabbi. Doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Muthaharun Afif. Kepada Kiai Haji Muthaharun Afif, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jawzarati wa jumadi wa jawar rasulillah wa anbiya'illah wa alaqatillah wa ali'illah wa jawar muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-rahim wa ila abaina wa mahadina wa jidadina jadatina wa syayikhina wa jami'a awladina wa dhurriyatina syaudillahi lahumul fatihah. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام إلى محنتنا والامتحان لسيد ولد عدنان جامعة كل نيات الصالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمك وفي مزيدك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله يا مولانا كما بدأت بالإحسان بفضلك من غير استحقاق فأتممه بفضلك أيضا من غير استحقاق يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا رب الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا رب الراحمين. اللهم يا الله أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا
من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا فعال ما يريد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم في عبادك وعيادك وجوارك وأمانك وحرزك وحزبك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحياة وأقرب ومن شر كل دابة أنت أخذ من ناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم إنا نسألك التيسير في كل عسير فإن التيسير في كل عسير عليك سهل يسير. رب يسر ولا تعسر. رب جد علما وفهما وعقلا ويقينا برحمتك يا رب الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رضا الله ولشفاعة رسول الله وللقبول. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kini tiba saatnya di penghujung acara. Ingat, kapan saja kita berada dan di mana saja kita berada, kita harus tetap melangkah ke depan dan maju untuk meraih cita-cita. Karena perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Idza wajadtum khata'at min kalamina wa amalina al-'afwa minkum. Apologize for all mistakes that we have done to you all. Manabi pamatos korang-korang nak berjumeh mongko pangalina panjenengan sadaja. Nyo aspora sesubang batasanipun.
Wonten salah. Saking kata kelakuan kula nyun agungipun pangapunten. Bila terdapat salah kata dan perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di episode ke-8 Hafla Ihtitami Durus Pondok Pesantren Al Amin, Mojokerto.